Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan kampas ganda dari Jang AB ya, yang udah saya pakai kurang lebih 7 bulan dan udah lebih dari 9.500 km ya. Tadinya saya mau bikin di angka 10.000, cuman lagi sekalian bongkar kirian akibat kehujanan kemarin ya. Ya mending sekalian saya bikin reviewnya dari kampas ganda Jang AB ini ya guys. Nah, seperti di video awal-awal yang saya bikin, saya bahas itu mulai dari ketebalan kampasnya ya guys. Dimana pada saat masih kondisi baru, ketebalan kampasnya itu berada di 3,3 mili. Kita akan ukur lagi nih ketebalan kampas gandanya sekarang di angka berapa ya. Sorry. Ini untuk ketebalan dari sisi paling bawah ya. Ini ada di angka 3,1 mili ya. Berarti selama 7 bulan dan 9.500 km ini ada pengurangan 0,2 mili ya. Kecil banget ya pengurangannya. Padahal gaya bawa motor pun ya cukup lumayan agak liar ya. Nggak manteng di kecepatan pelan, tapi ya kecepatan sedang sampai ke atas sedikit ya guys. Memang sih untuk kampas ganda itu akan lebih cepat habis kalau mainnya pelan, macet-macetan sambil neken rem, itu udah pasti kampas gandanya akan cepat habis. Tapi untuk kampas ganda Jang AB ini ya lumayan awet ya ketimbang kampas ganda yang standar untuk penurunannya, karena kan bahannya pun beda ya guys. Nah, ini untuk kondisi kampas gandanya, ini ada alur ya. Tadi saya ukur untuk alur yang bawahnya, dikarenakan saya pakai yang ini ya, mangkok ganda yang ada alurnya. Jadi kondisi kampas gandanya pun seperti ini ya guys. Nah, apakah ada masalah selama pakai kampas ganda ini? Iya guys, kampas ganda ini kalau udah mulai kotor, ya sama kayak kampas ganda yang lainnya, dia udah agak gerek dikit, tapi tipis banget ya guys. Dan untuk jarak atau tingkat kekotoran itu secara pribadi yang saya rasain di Aeroxa itu lebih cepat ketimbang kampas ganda yang standarnya. Misal, saya kasih gambaran untuk kampas ganda yang standaran, kalau saya buka ya, jangka waktu 2 minggu atau sebulan sekali, tingkat kekotorannya itu gak terlalu banyak. Tapi kalau yang Jang AB ini, dia cukup lumayan banyak ya guys. Jadi durasi untuk membersihkan bagian mangkoknya sama bagian kampasnya jauh lebih sering ya. Apalagi kalau udah kotor-kotor kayak gini nih. Ini bikin tarikan itu nggak terlalu menggigit ya. Apalagi di tarikan atas, itu bisa dilihat ya. Kalau diolesin pakai tangan pun dia kotor. Ini kalau udah kotor kayak gini, tarikan atas dia nggak terlalu menggigit ya. Udah dari 80 nggak bisa naik lagi, karena agak slip diakibatkan kotor kayak gini nih. Jadi kita emang harus agak rajin buat ngebersihin ya, biar performa dari kampas gandanya nggak berkurang ya guys. Nah, bersihnya jangan pakai jari juga ya, cuma di ini doang. Bisa pakai lap bersih, dan jangan disemprot pakai bensin tentunya, atau pakai carbo cleaner. Cukup dibersihin aja. Kalau ada sikat kawat, kita bisa pakai sikat kawat ya guys untuk ngebersihinnya. Ini beda sama kampas yang standar ya. Kalau standar kan agak rapuh-rapuh gimana gitu, tapi kalau ini cukup lumayan kuat ya, dan nggak kuat-kuat banget seperti kampas yang karbon. Ini kelihatan bersih, tinggal lap-lap doang, dia udah oke lagi. Dan jangan lupa juga kita harus bersihin bagian mangkoknya. Ini tadi udah saya bersihin ya, karena emang kotorannya numpuk banget. Terakhir saya bersihin sekitar 2 minggu kemarin ya. Ini udah kotor
Karena kan motor sempet saya bawa ke puncak buat jalan-jalan, jadi debunya banyak banget ya. Buat tenaga sampai saat ini masih lumayan oke ya. Dengan harga juga yang masih masuk akal ya. Dibandingkan dengan kampas ganda racing yang lain, menurut saya tetap Jang AB masih juaranya ya guys. Saya nggak sepil merek kampas ganda yang lain ya. Gak enak. Walaupun saya pernah pengalaman pakai racing-racingan yang lain, tapi buat kampas ganda Jang AB ini menurut saya dia paling oke. Untuk daya cengkramannya dia oke dari bawah sampai ke atas, dengan syarat harus rajin dibersihin ya. Terus untuk ke mangkoknya pun dia nggak ngerusak ya. Biasanya kalau pakai yang lain itu dia bikin mengkilap, terus juga bikin peang juga ya untuk si mangkoknya. Apalagi kemarin ini baru banget saya tes jalan ke puncak, itu saya pas setting CVT ya di video sebelumnya, dan hari ini dibongkar dikarenakan tarikan atasnya udah mulai nggak enak. Jadi buat kalian ya nggak usah ragu lah, salah satu pilihan kampas ganda racing yang oke punya bisa pakai kampas ganda yang AB ya guys. Atau kalian nggak suka dengan yang racing-racingan, tetap pilih kampas ganda originalnya Yamaha ya guys. Karena daya cengkramnya juga gak kalah seperti kampas racing Jang AB ini. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.